Halo semua, balik lagi di channel Toraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru dari Mimin. Kalau udah, terima kasih. One Piece memiliki banyak aspek yang layak membuatnya masuk dalam jajaran manga terbaik. Di dalamnya terdapat dunia yang begitu luas, kita bahkan tidak akan pernah tahu dengan pasti seluas apa dunia One Piece ini. Beragam ras dan suku pun hidup di dalamnya, mulai dari kurcaci sampai raksasa, serta berbagai makhluk unik lainnya. Tidak hanya itu, karakter yang ada pun sangat banyak, dengan kekuatan yang beragam. Ada pengguna buah iblis, haki, sampai ilmu bela diri. Dan yang paling penting, cerita yang dibuat oleh Eiichiro Oda sangat menarik serta menyimpan banyak misteri yang terjawab seiring berjalannya waktu. Sekarang ini fokus cerita tengah berada di negeri para samurai, yaitu Wano Kuni. Arc Wano Kuni sendiri dianggap oleh sebagian penggemar merupakan arc yang mendekati penghujung cerita One Piece. Itu artinya, setelah arc Wano Kuni tidak lama lagi One Piece akan tamat. Melihat pengembangan cerita sampai sejauh ini, dugaan tersebut boleh dimaklumi. Namun, sepertinya setelah arc Wano Kuni selesai, bukan berarti cerita One Piece akan langsung ke arc terakhir. Setidaknya setelah Wano Kuni, akan ada 3 arc lagi sebelum memasuki arc terakhir. Nah, pada video kali ini, admin akan membahas 3 arc besar setelah Wano sebelum mencapai arc terakhir, serta siapa saja tokoh penting yang akan muncul dalam arc tersebut. Setelah arc Wano, besar kemungkinan fokus cerita akan berlanjut ke arc Elbaf. Sejak lama, ras Elbaf telah muncul dalam cerita yang membuat mereka berhubungan dengan Luffy dan kawan-kawan. Di Little Garden, bajak laut topi jerami berjumpa dengan 2 raksasa dari Elbaf, yaitu Dory dan Brogy. Hal penting dari pertemuan mereka adalah Usopp berkeinginan untuk pergi ke kerajaan Elbaf suatu saat nanti. Kemudian, saat bajak laut topi jerami meninggalkan Little Garden, Dory dan Brogy membantu jalan mereka dengan menyerang ikan mas raksasa agar makhluk itu tidak mencelakai Luffy dan kawan-kawan. Keinginan Usopp untuk ke Elbaf dan pertemanan Dory dan Brogy dengan mereka membuat arc Elbaf sudah pasti akan masuk list dalam jalan cerita ke depan. Kemudian, dalam arc Enies Lobby, ada 2 orang Elbaf yang bertugas sebagai penjaga gerbang depan Enies Lobby. Namun, ketika mereka berdua mengetahui bahwa selama ini keduanya dibohongi oleh pemerintah dunia, maka mereka pun berbalik memusuhi pemerintah dunia dengan membantu Luffy. 2 tahun setelah itu, Luffy dan kawan-kawan kembali berhubungan dengan ras Elbaf. Kali ini, hubungan dengan ras Elbaf lebih dalam dari sebelum-sebelumnya, karena seorang Elbaf bernama Hajrudin menjadi komandan divisi ke-6 dalam armada bajak laut topi jerami. Hajrudin merupakan seorang prajurit Elbaf tangguh dari generasi baru. Dia berpetualang dengan memimpin kelompok bajak laut raksasa baru yang terdiri dari Gerd, Rod, Goldberg, dan Stansen. Seluruh anggotanya adalah ras Elbaf, dan rupanya Stansen pernah bertemu dengan Luffy dan yang lain, karena dia adalah raksasa yang ada di rumah pelelangan dalam arc Sabaody. Dengan segala hal yang membuat bajak laut topi jerami berhubungan dengan beberapa orang Elbaf, sangat wajar bila suatu saat nanti mereka akan berkunjung ke kerajaan Elbaf. Kerajaan Elbaf juga menarik untuk dimunculkan dalam cerita, mengingat di sana terdapat banyak prajurit tangguh dan budaya yang unik. Dalam arc Elbaf nanti akan diperkenalkan banyak anggota dari ras tersebut. Namun tidak cuma mereka, akan ada juga sosok orang luar biasa yang akan menjadi sorotan selama arc Elbaf. Orang yang admin maksud adalah Shanks. Sepertinya Shanks memiliki hubungan baik dengan kerajaan Elbaf. Dulu, Big Mom pernah ingin beraliansi dengan kerajaan Elbaf dengan cara menjodohkan Lola dengan Pangeran Loki. Tapi Lola menolak dan kabur, sehingga aliansi itu pun gagal. Nah, setelah gagalnya aliansi Big Mom dengan Elbaf itu, sepertinya Shanks lah yang berhasil beraliansi dengan mereka. Ikatan aliansi antara Shanks dan kerajaan Elbaf tercipta karena kemahiran Shanks dalam berdiplomasi. Mengingat Shanks bisa bernegosiasi dengan Gorosei, bukan hal aneh jika dia juga bisa bernegosiasi dengan kerajaan Elbaf dan membentuk aliansi. Mari ingat kembali apa yang terjadi dalam manga chapter 903. Saat Shanks membaca berita soal Luffy, dia berkata bahwa pertemuan mereka akan segera terjadi. Shanks yakin bahwa Luffy akan ke Wano Kuni, dan setelah itu tujuan berikutnya adalah Elbaf. Mungkin lokasi Elbaf memang tidak jauh dari Wano. Setiap arc pasti memiliki konfliknya masing-masing. Untuk arc Elbaf, sepertinya konflik yang akan terjadi adalah mendapatkan Rod Poneglyph terakhir.
Rod Poneglyph ada 4 buah. Satu ada di Pulau Zou dan sudah dibaca oleh Robin. Satu lagi ada di Wokek Island dan sudah disalin oleh Brook. Satu lagi ada di Wano Kuni dan cepat atau lambat pasti akan didapatkan oleh Straw Hat Pirates. Sedangkan untuk Rod Poneglyph terakhir telah dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain. Dulu sepertinya Rod Poneglyph terakhir berada di Pulau Manusia Ikan, karena saat Roger ke sana ada Rod Poneglyph. Namun saat Luffy ke Pulau Manusia Ikan, Rod Poneglyph sudah tidak ada. Sepertinya Rod Poneglyph itu sudah dipindahkan oleh Shanks. Karena setelah Shirohige tewas, dia khawatir Kurohige akan mengambilnya. Shanks memindahkan Rod Poneglyph itu ke tempat yang berisi orang-orang kuat, yakni Kerajaan Elbaf. Mungkin nanti Shanks akan memberikan tes kepada Luffy apakah dia layak untuk mendapatkan Rod Poneglyph itu atau tidak. Di sana pun mereka akan bertaruh. Karena sejak arc Punk Hazard, Luffy pernah bilang bahwa dia akan mengalahkan semua Yonko. Jadi bisa disimpulkan bahwa cepat atau lambat Luffy akan melawan semua Yonko, termasuk Shanks. Setelah arc Elbaf, selanjutnya adalah Lodestar. Lodestar merupakan suatu pulau misterius yang terletak di ujung Grand Line. Dulu, Roger sempat berpikir bahwa Lodestar adalah pulau terakhir, sebelum akhirnya dia menyadari bahwa pulau terakhir bukan Lodestar, melainkan Laugh Tale. Sejak manga chapter 966 menyinggung soal Lodestar, admin langsung yakin bahwa Luffy dan kawan-kawan suatu saat nanti akan kesana juga. Sepertinya, walaupun sudah mendapatkan petunjuk menuju Laugh Tale dari Rod Poneglyph, mereka tetap harus melewati Lodestar, karena pulau itu bagian dari rute untuk ke Laugh Tale. Dulu, admin sempat membuat teori tentang Skopper Gaban yang berada di Pulau Lodestar, dan di sana juga tempat disimpannya kapal Oro Jackson. Jadi nanti, saat Luffy singgah di Pulau Lodestar, dia akan bertemu dengan Skopper Gaban. Selain itu, ada satu pola yang cukup menarik dalam pertemuan Luffy dengan Yonko. Mulai dari arc Wokek Island, Big Mom yang menjadi sorotan. Berlanjut ke arc Wano Kuni, Kaido yang menjadi sorotan. Dan sesuai teori tadi, di arc Elbaf, Shanks lah yang akan menjadi sorotan. Nah setelah itu, dalam arc Lodestar, Yonko Kurohige lah yang akan menjadi sorotan. Jadi, 4 arc ini termasuk ke dalam Yonko Saga. Skenarionya, Kurohige telah menyadari bahwa Luffy semakin dekat dengan Laugh Tale. Oleh karena itu, Kurohige tidak boleh membiarkan Luffy mencapai Laugh Tale. Usai Luffy pergi meninggalkan kerajaan Elbaf, bajak laut Kurohige secara mengejutkan telah mengikuti Luffy. Kurohige akan mengejar Luffy sampai Luffy singgah di Pulau Lodestar. Nah, di tempat itulah bajak laut topi jerami akan bertarung melawan bajak laut Kurohige. Mungkin ada yang akan bilang bahwa harusnya Luffy dan Kurohige bertarung di Laugh Tale untuk memperebutkan gelar Raja Bajak Laut. Kemungkinan itu memang ada, tapi cukup meragukan. Bila mereka bertarung di Laugh Tale, Kurohige dan kawan-kawan juga akan menginjakan kaki di pulau legendaris itu. Mereka juga akan melihat seperti apa harta legendaris One Piece. Padahal, Roger hanya mengharapkan ada satu orang yang memikul sejarah ratusan tahun. Nah, akan lebih aman jika pertarungan Luffy versus Kurohige terjadi di pulau sebelumnya, yaitu Lodestar. Sehingga, di era ini yang bisa menginjakan kaki di Pulau Laugh Tale hanya bajak laut topi jerami. Seperti dulu, hanya bajak laut Roger saja yang sampai ke sana. Nah, dalam arc Laugh Tale, orang yang akan menjadi sorotan adalah Joy Boy. Lebih tepatnya di sini akan ada flashback panjang tentang kisah hidup Joy Boy pada masa abad kekosongan. Dalam manga chapter 967 saat Roger melihat One Piece, dia tertawa dan berkata ingin hidup di masa Joy Boy. Dari sana menjadi jelas, setelah melihat One Piece, Roger menjadi tahu cerita soal Joy Boy pada masa lalu. Nah, Luffy juga akan mengetahuinya setelah nanti menemukan One Piece. Di sini pun, sebagian besar misteri di One Piece yang belum terungkap akan mulai terungkap satu persatu. Dan setelah dari Laugh Tale, Luffy akan diakui sebagai Raja Bajak Laut yang baru. Nah, itulah 3 arc besar menjelang arc terakhir nanti. Nah, untuk arc terakhirnya sendiri, tentu saja adalah arc Mary Joyce. Karena pertarungan terakhir pasti melawan pemerintah dunia, dan musuh utamanya adalah Im Sama. Bukan hanya para bajak laut saja, tapi pasukan revolusi juga akan ikut bertarung. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun,
Shambles.